Perkenalkan, nama saya Merci Rambutaunga, NIM saya 21191119. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Wirabacana Sumba, program studi Teknik Informatika. Yang menjadi tema utama kita yaitu jenis jaringan komputer dan topologi jaringan. Sebelum kita membahas lebih terperinci tentang jenis-jenis jaringan komputer dan topologi jaringan, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan yang telekomunikasi yang memungkinkan suatu atau lebih komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu LAN, Local Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak relatif pendek. Contohnya dalam sebuah gedung kantor, sekolah, rumah. Jaringan ini biasanya hanya terdiri dalam satu LAN karena terkecil. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang maupun lebih. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Yang ketiga itu WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logikal. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu topologi jaringan secara fisik. Terdiri dari 7 topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel. Contohnya seperti ini. Jenis topologi ini hanya terdiri dari satu kabel, sehingga menghubungkan beberapa komputer lainnya. Jadi, di setiap sudut ini ditutup. Kelemahan dari topologi bus yaitu jika satu buah kabel ini terputus, maka sambungan komputer dengan yang lainnya ini akan terputus dan tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Contoh dari topologi star itu seperti ini. Dia mempunyai terminal node di tengah, sehingga dari beberapa komputer langsung terhubung pada terminal node tersebut. Jadi topologi star ini dia tidak terjadi tabrakan data atau kolision, karena dari setiap komputer hanya terdiri dari satu kabel, dan cara mengirim data dia itu hanya satu jalur. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi cincin adalah topologi yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin.
Yang keempat yaitu topologi extended star. Topologi ini merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu bus sebagai backbone. Contohnya seperti ini dalam perusahaan. Misalnya di sini dia membentuk kelompok pembukuan. Terus di sini dia membentuk terus di sini dia membentuk kelompok penjualan. Jadi topologi extended star ini sangat berfungsi untuk sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Yang keenam yaitu topologi hybrid. Kombinasi dari dua atau lebih topologi yang membentuk atau membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda dan terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik setiap topologi satu tertentu. Yang ketujuh yaitu topologi hierarkikal. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk host yang disuit dengan simpul atau node lain secara berjenjang-jenjang lebih tinggi, berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan di perusahaan besar, lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat didistribusikan ke cabang dan atau sebaliknya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis topologi logik. Yang pertama yaitu internet. Sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh manusia. Internet menggunakan metode akses yang disebut CSMA/CD. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Yang kedua yaitu token ring. Token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Sebuah sinyal token berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari suatu komputer menuju ke komputer yang lain. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu local talk. Local talk merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk ini disebut CSMA atau CA. Local talk menggunakan kabel TP khusus yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan sederetan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang bisa didapatkan hanya 230 kilobyte per second. Yang keempat yaitu FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Yang kelima yaitu ATM, yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 115 MB per second atau lebih.
ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. ATM bekerja pada model topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik atau kabel twisted pair. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Oke, terima kasih. Jadi sekian dari hasil presentasi dari jenis-jenis jaringan komputer dan topologi jaringan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.